Nah, apa kabarnya hari ini anak-anak Miss? Tetap di rumah kan? Tetap semangat ya. Kali ini kita akan pelajari lagi tentang tematik. Tematik kali ini kita akan pelajari tentang paragraf. Nah, kalau yang pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang keberagaman budaya bangsa. Kali ini kita akan mempelajari tentang paragraf. Siapa yang tahu paragraf itu apa? Ya, paragraf adalah rangkaian kalimat yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, satu paragraf terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu apa sih, Miss? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam satu bacaan dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, jadi gagasan pokok itu sama dengan ide utama atau ide pokoknya yang terdapat pada satu paragraf tersebut. Nah, biasanya gagasan pokok bisa kita temukan pada awal atau pada akhir paragraf, atau bisa juga kita temukan pada keduanya, yaitu ada di awal dan ada juga di akhir paragrafnya. Nah, itu dia tadi tentang gagasan pokok dan cirinya. Selanjutnya, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, pada gagasan pendukung berisi uraian atau rincian tambahan informasi dari gagasan pokok atau ide utamanya. Nah, ingat ya, kalau gagasan pokok itu merupakan ide utama atau gagasan utama pada satu paragraf secara umum. Jadi, paragraf itu membicarakan tentang apa, sedangkan gagasan pendukung adalah tambahan informasinya. Sudah paham kan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung? Next, mari kita temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf di halaman 1 dan 2. Terdapat wacana tentang pawai budaya. Mari kita amati satu persatu paragrafnya. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, berikut ini adalah paragraf pertama dari wacana pawai budaya. Anak-anak Miss, tahu nggak yang mana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Nah, tulisan atau kalimat yang diberi garis warna merah merupakan gagasan pokok. Kenapa gagasan pokok, Miss? Coba kalian amati satu persatu kalimatnya. Kalimat pertama itu adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, untuk kalimat yang kedua, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Nah, dan seterusnya, itu merupakan gagasan pendukung. Kenapa gagasan pendukung, Miss? Karena gagasan utama atau gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Yang diceritakan pada paragraf ini adalah pawai budaya yang dilaksanakan di Kampung Babakan. Nah, untuk kalimat seterusnya itu merupakan gagasan pendukung yang mendukung dari gagasan pokok di atas. Gagasan pendukung pada kalimat yang kedua dan seterusnya merupakan rincian atau tambahan untuk gagasan pokoknya yang di awal paragraf. Nah, sampai di sini sudah paham kan bagaimana mengamati gagasan pokok dan gagasan pendukung pada satu paragraf? Mari kita lanjut ke contoh kedua. Paragraf kedua. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara alat musik yang bunyinya sangat menarik. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah,
Barusan Miss bacakan paragraf kedua dari Pawai Budaya. Anak-anak Miss bisa kan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Coba Miss mau anak-anak Miss mengamati lebih teliti lagi yang mana gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf di atas. Gagasan pokok berisi ide pokok ya, ide utama atau topik utama yang diceritakan pada paragraf tersebut. Ayo, mereka menceritakan apa di paragraf kedua? Ya, benar. Di paragraf kedua, ide pokok atau ide utama atau gagasan pokoknya adalah yang diceritakan tentang barisan pawai terdepan adalah rombongan dari Maluku. Nah, anak-anak Miss sudah tahu kan gagasan pokok pada paragraf kedua? Ya, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah, coba perhatikan kalimat yang berwarna biru. Kalimat yang berwarna biru merupakan gagasan pokok. Kenapa gagasan pokok, Miss? Karena inti atau ide utama atau gagasan pokok pada paragraf kedua itu adalah menceritakan tentang di barisan pawai yang terdepan itu terlihat rombongan dari Maluku. Jadi, rombongan yang paling depan itu adalah rombongan dari Maluku. Nah, kalimat selanjutnya merupakan gagasan pendukung. Kenapa gagasan pendukung, Miss? Karena kalimat yang kedua sampai yang terakhir itu merupakan rincian atau tambahan informasi tentang rombongan dari Maluku itu. Rombongan yang laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi. Rombongan perempuan menggunakan baju cele. Nah, itu merupakan rincian. Ingat ya, kalau gagasan pokok merupakan ide utama atau ide pokok, sedangkan gagasan pendukung merupakan rincian dari gagasan pokoknya. Rincian atau tambahan informasi dari gagasan pokoknya. Nah, sampai di sini sudah paham kan anak-anak Miss bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada satu paragraf? Nah, untuk gagasan pokok dan gagasan pendukungnya bisa kita buat diagram ya. Perhatikan diagram berikut ini. Nah, untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf kedua, kita bisa buat diagram seperti berikut. Contohnya, gagasan pokok letakkan di lingkaran yang di tengah, sedangkan gagasan pendukungnya letakkan pada persegi panjangnya. Kalau gagasan pokok, ciri-cirinya kita bisa temukan pada awal atau akhir paragraf. Ingat ya, gagasan pokok biasanya kita sering temukan pada awal dan akhir paragraf. Nah, itu dia tadi materi kita tentang paragraf hari ini. Sudah paham ya? Ingat ya, materi kita yang pertama tentang paragraf. Paragraf itu apa? Yang kedua tentang gagasan pokok. Gagasan pokok itu apa? Dan yang ketiga adalah tentang gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu juga apa? Nah, dari yang tiga ini jangan lupa untuk mengingat dan membuat catatannya ya. Jangan lupa gagasan pokok, gagasan pendukung, dan paragraf. Oke? I think that's enough for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.